Oke, balik lagi di Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Gua Bagas, hari ini ada Arki dan Herki. Halo. Diem-diem aja. Diem-diem aja, Masih Pak. kaku, baru kenal. Baru kenal ya? Baru kenal. Nah, di episode kali ini kita akan tanyain nih teman-teman saya yang udah tahu mobil ini dari versi zaman pertamanya sampai yang sekarang. Karena mobil ini tahun ini itu umurnya 40 tahun. Jadi, nah ini kita dengar kesannya teman-teman terhadap mobil ini. Ya, mari kita saksikan. Mari. Ya, Mari. silakan. Ya. Ya. Tajur. Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Selamat pagi. Hari ini gue ketemu teman kuliah gue, namanya Kibot. Ini dia orangnya. Kita mau bahas Land Cruiser gue zaman waktu kuliah bentuknya kayak apa. Nah ini saksi mata ya nih, yang paling banyak tahu. Kita belok kanan dulu. Dia yang paling banyak tahu dipakai buat apa aja tuh mobil. Bentuknya kayak apa. Kita cari tempat yang enak buat ngobrol-ngobrol dulu habis sepedaan. Nah, hari ini kita nggak bawa mobil karena satu dan lain hal, mobilnya pas lagi nggak ada. Jadi sambil sepedaan kita mau ngebahas itu. Nanti sambil ngeliat itu kali, gambar-gambar sama video-video FJ gua. Yuk mari. Nah ini kenalin temen gua Rizky. Panggilannya Kibot. Barusan nginjek tai kucing. Bau banget lagi. Nah, jadi waktu kuliah di UGM sama Kibot sebenarnya kakak kelas gue ya, buat satu tingkat di atas gue. Tapi dari umur lo kakak kelas gua. Iya, ketahuan deh. Nah, tapi waktu kuliah tuh kita sambil kayak ngerjain side project gitulah. Namanya Mono Apparel. Nah, itu kayak kita bikin aparel khusus universitas. Nah, disitulah mobil gue banyak berperan ya buat waktu itu sih. Kebanyakan buat buka stand ya. Dari mulai ngangkut barang, properti, buka stand, semua di situ. Iya. Jadi karena emang gede, terus bisa muat kontainer gede-gede, jadilah mobil gue itu mobil barang. Tapi suatu ketika kita juga sempat outing ya pakai mobil itu buat off-road. Iya. Nah, ini ada beberapa foto-foto ya nih. Kita lihat. Jangan. Enggak, fotonya aman kok. Karena di sini ada. Nah, buat outing juga, terus sama kita waktu itu berempat ya buat ngerjain Mono Apparel tuh ada Opak sama ada Riza. Kira outing. Oh enggak, kalau outing berlima. Oh, sensitif topik. Nah, terus apa lagi buat waktu itu bentuknya masih kayak gimana, lu masih ingat nggak? Kan tadi lu kan udah lihat tuh video tadi yang bentuk mobil gue yang sekarang, modifikasi yang terakhir. Karena kebetulan hari ini gue nggak bisa bawa mobilnya karena nggak sempat ngambil di garasi. Gue pertama kali lihat mobil lu tuh sebenarnya di parkiran. Wah, kalau itu warnanya masih hitam. Emang iya? Abu-abu sih tepatnya itu. Abu-abu ya, abu-abu. Pokoknya gelap tua, aja. Terus habis itu nggak lama kemudian kok mobil ini nggak pernah kelihatan lagi, tiba-tiba FJ-nya jadi
yang 1F, FJ tua. Dan waktu itu warnanya tiba-tiba jadi biru. Lo yang bawa sama, FJ-nya beda. Gila nih anaknya, kolektor. Emang waktu itu pas itu Terus? lu belum kenal gua, kayaknya udah deh. Tahu di Ikama doang. Oh iya ya. Tahu di Ikama doang. Terus habis itu nggak lama kemudian yang biru ini nggak ada. Ganti FJ tapi bukan tapi diesel tuh waktu itu kalau nggak salah. Warnanya hitam dan kanvas kalau nggak salah ya. Itu mobil siapa? Mobil pinjaman ternyata. Lo waktu itu akhirnya bilang bahwa ketika si FJ lo lagi dicat jadi hijau army, lo dipinjemin mobil dari New Armada. Oh iya benar. Jadi kuliah itu mobil gua pernah dicat terus dibikin apa ya, buat modifikasi buat off-road ringan gitulah, yang jadi yang hijau yang gambar ini. Nah itu bikinnya di New Armada waktu itu, dan saat lagi di di restorasi itu gue dipinjemin mobil FJ juga kanvas, bener loh, itu gue lupa loh. Iya bener. Karena di awal-awal sebelum pokoknya udah bikin mono tuh, udah mulai gue ke rumah lo untuk bikin desain lah, bikin konsep, itu lo masih pakai si kanvas itu. Oh iya ya. Belum diambil. Iya. Sekarang gue baru ingat. Terus setelah itu mobil lo diambil, baru kita launching pertama tuh November 2009 untuk buka di FE. Oh gitu ternyata ceritanya. Gue agak lupa itu. 2009 ya berarti 2009. ya. 2009. Impresinya dari luar sangar lah. Ban Kumho gede, MT. Iya. Ada winch. Iya. Ada dongkrak lift jack. T-Max tuh. Masih ingat. Pas gua masuk dalamnya ada roll barnya. Iya bener. Terus kursinya tuh gua nggak tahu tuh kursi apa, kayaknya sih semi bucket ya. Terus ada apanya, ingat nggak lo? Sama ada tulisan NB. Ada inisialnya. Waktu itu juga udah dibahas sama si Herki. Zaman itu rasanya keren. Terus pakai lambang-lambang keindonesiaan gitu, ada padi dan kapas. Padi dan kapas ya bener. Sebenarnya itu maksudnya kayak Cadillac, tau gak sih logo Cadillac, cuman jadinya kayak padi dan kapas karena di bordirnya manual bukan yang komputer gitu. Jadi emang agak fail sebenarnya, cuman ya udahlah daripada ngulang lagi. Waktu kita outing bareng-bareng tuh pulangnya Carter rembes karena mungkin kepentok terus gitu. Akhirnya yang kita lakukan adalah karena itu mobil adalah mobil pameran mono, jadi di dalam tuh masih ada lakban, masih ada apa. Iya, pokoknya gimana bener. caranya pakai tisu, Iya bener. tambel, pakai lakban, supaya olinya nggak habis. Iya bener. Sampai pas pulang langsung ditaruh ke Pak Gendut almarhum. Oh iya, bengkel Pak Gendut itu ada di Jalan Pandega Marta ya. Pogung. Itu kalau di Jogja gue biasanya ke situ tuh kalau ada perbaikan ringan, yang servis sepele gitu, biasa di situ. Ada sih beberapa bengkel di Jogja yang gua datengin, tapi tergantung apa yang pengen gue lakuin sih. Wah, udah nggak ada ya almarhum ya Pak Gendut ya. Almarhum Pak Gendut. Iya. Pak Gendut tuh orangnya kurus. Iya, istrinya yang jahat banget sih. Udah nggak ada weh. Buat ini emang kebiasaan. Oh, kita pernah jalan paling jauh. Jadi 2 mobil Jogja Jakarta. Iya. Terus ke Bandung dulu. 2 mobil ke Bandung dulu karena ngedrop si Opak. Gua sama Cabul pakai Xenia dengan ring 19. Ceper. Profil ban 35 kalau nggak salah deh. Sakit. Dan waktu itu lewat jalur selatan. Iya. Gue sama Opak. Terus Opak sama Bagas naik itu FJ sampai Bandung
kita istirahat sebentar dan baru nyadarin bahwa lug nuts-nya Bagas hilang 2 di satu ban. Bener. Akhirnya kita nyari lug nuts dulu, terus baru balik Jakarta. bener. Perjalanannya tuh ya 12 jam. Dan yang paling gue sebelin adalah sepanjang perjalanan si Opak tidur. Jadi nggak gantian, gue full dari Jogja sampai Jakarta gue nyetir sendirian. Dimana yang depan ketika jalan lurus Avanza bisa ngebut, gue tetap begitu. Tapi ketika jalan rusak gue yang ngebut. Tapi full gue doang yang nyetir. Harusnya lu nyetir sama gue sih, buat salah sih gue waktu itu sama Opak pilihannya. 12 jam, top. Wah itu sih. Nah itu yang terakhir, itu terakhir kali. Habis itu tuh mobil dibawa lagi nggak sih ke Jakarta? Apa? Karena nih gue ada cerita yang missing nih. Jadi kemarin gue ngobrol sama si Herki, builder yang di Exitos, temen gue SMP. Itu tuh lupa itu mobil gimana ceritanya bisa di Jakarta terus sampai direstorasi. Sempat dipakai dulu atau enggak di Jakarta, itu yang gue lupa sebenarnya. Itu tuh sempat balik lagi nggak sih ke Jogja? Ingat gue sih enggak. Jadi itu terakhir kita bawa itu memang ke Jakarta dalam rangka untuk membawa mobil pindahan ya, ibaratnya udah beres atau waktu itu 2012 harusnya. 2012 kan Karena gua itu lulus. lulusannya Iya. kan runutan tuh. Iya. Cabul, Opak, gua. Terus lu 10 tahun. S1, S2, S3 tapi. Terus itu balik ya 2012 itu. 2012 itu balik. Terus gua nggak tahu itu masuk bengkel dari kapan. Sampai jadinya 2017. Jadinya baru tahun lalu anjir. Oh iya. Iya. Tuh mobil kayak sempet lama enggak banget. Iya. Buka. Jadi nah dicerita yang lo berangkat, intinya lo berangkat jas gunung pakai mobil itu kan? Hah? Enggak, gue nggak pernah berangkat jas gunung pakai mobil itu. Apa berangkat ijen ya? Nggak pernah. Nggak pernah berangkat jas gunung pakai mobil itu. Yang lo sama Tita ke Bromo bawa mobil itu? Oh, yang baru, yang udah di restore yang sekarang, bentuknya sekarang. Oh iya, itu tahun lalu, iya, tahun lalu. 2019. Iya, 2019. Itu. Nah itu baru perdana. Jadi silahkan Gila itu berapa dicari tahun? lagi cerita dari 2012. Dari 2012 sampai dengan 2019 itu mobil ngapain? Gue kira cuma 3 tahun, ternyata itu lebih dari 3 tahun ya. 2012 7 tahun ya. Hah? Ini harus dicari sih ceritanya tuh. Kayak missing gue agak, mungkin waktu itu terlalu hektik segala macam, benar-benar tuh mobil kayak lupa gue taruh mana kayaknya deh. Yang jelas itu pernah udah dicat beres sampai rusak lagi catnya, dicat lagi kayak gitu kan, berubah-berubah. Wah, itu ternyata harus dicari tuh. Tapi lu udah sempat ini kan, setelah restorasi itu lu kan udah sempat ngeliat mobil gue yang bentuknya sekarang kan? Sempat. Menurut lu gimana? Tadi kan lu juga udah lihat tuh videonya. Gue lihat fisiknya sekali itu cuman waktu di Ijen. Gue cuma lihat sebentar, nggak lama udah hilang mobilnya. Tapi kan di Jakarta lu sempat ketemu kan waktu kita ke tim. Ke tim, oh iya sekali. Ya kan? Benar. Ya kan? Iya. Waktu ke tim abis nonton Quiet Nika kalau nggak salah. Iya. Terus kan abis itu kan ketemu sama teman, sama si Arki itu Sama kan. Arki. Iya, benar, sama Kun. Gimana menurut lo? Gue penasaran sih di belakangnya sebeda apa dengan yang lama. Karena pasti lebih panjang dan duduknya ngadep depan kan, bukan depan. Iya. Itu gue penasaran di situ. Terus sebenarnya yang lebih gue penasaran sama end-hangnya sih. Iya. Itu gue udah PP 2 kali tuh, 3 kali ke Banyuwangi, Jakarta pakai itu. Jadi mulai tahun ini tuh FJ gue 40 tahun, tapi udah gue pakai 25 tahunan lebih lah, karena dari SD kan. Makanya gue pengen menggali cerita-cerita yang mungkin gue lupa, tapi mungkin kan biasanya ada sesuatu hal yang mengena gitu kalau orang yang mungkin nggak setiap hari tapi pernah naik, pernah tahu gitu kayak insight yang menarik itu. Oke, gitu dulu. Thank you buat udah mau mampir dan sepedaan terus ngobrol. Sorry banget hari ini gue nggak bisa bawa mobilnya, tapi
banyak banget insight baru yang apa namanya gue dapetin dari lo tentang mobil gue, cerita-cerita baru, jahitan-jahitan, karena gue ada beberapa momen yang mungkin gue lupa gitu, dan akhirnya dijahit lagi, ditambahin oleh keyboard. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share di Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Dah. Ya, itu tadi kesan dari teman-teman terhadap mobil ini. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri.